Jadi, untuk pengoperasian motor kopling secara umum, para bro itu bisa lihat tutorial untuk riding dengan motor kopling aja di YouTube ini. Itu udah banyak lah tutorialnya. Pakai aja, masukin aja keyword belajar motor kopling. Kalau di video yang saya ini lebih cocok untuk mereka yang udah bisa pakai motor kopling, kemudian pindah ke ZX25RR gitu ya. Jadi si ZX yang saya pakai itu versi RR, double R atau bisa juga disebut ZX25RR. Jadi di tipe ini ada quick shifternya, ada auto blippernya. Jadi si ZX itu ada yang versi standar itu tidak dilengkapi sama quick shifternya. Jadi mindahin giginya itu harus pakai si kopling gitu. Jadi harus remes koplingnya gitu. Terus di video ini akan kelihatan di dashboard itu suka ngedip gitu ya. Jadi di 10.000 rpm itu ngedip di dashboardnya, di rpm-nya tuh ngedip gitu. Itu artinya udah waktunya untuk pindah gigi gitu. Bukan harus, tapi udah waktunya lah. Ini untuk kayak untuk reminder aja gitu. Waktu pertama kali motor itu dikirim dari dealer itu ngedipnya di set di 6.000 rpm. Jadi baru naik RPM-nya ke 6000 itu udah ngedip dan kita diingetin untuk pindah gigi. Pagi, jadi di hari ini saya mau San Mori naik si ZX25 ini. Jadi si ZX ini pertama kali pakai itu harus dipanasin gitu. Jadi jangan dipakai begitu mesin nyala itu langsung dibawa jalan gitu, itu jangan gitu ya. Karena dia akan berbet gitu. Ini kita nyalain. Posisi kilometer sekarang di 500 km ya. Nah ini masuk gigi 1. Itu kalau lepas kopling angkat hampir lepas gitu, itu akan jalan tanpa kita harus ngegas gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, saya kan cuman mau muter balik nih, mau muter motor dari arah garasi ke keluar gitu. Saya cukup masukin gigi 1 aja. Ini gas nggak usah saya putar. Ini masuk 1 terus udah. Ini akan jalan. Kontrolnya cukup pakai handle-nya si kopling aja. Malah lebih enak gitu. Karena ya memang gasnya tinggi ya dia. Ini gasnya tuh sekitar 2000 rpm lah. Oke, bicara suara, dia pakai si knalpot standar itu seperti ini. Jadi suaranya itu adem sih ya sebenarnya. Kenapa? Ini suhu, ya ini sebenarnya suhu masih 52 ya. Sebenarnya masih perlu dipanasin tapi ya udah. Nah, ini kerasa nih. Agak berbet sedikit. Nah, si Ninja ZX itu punya fitur namanya quick shifter gitu kan. Nah, tapi kalau dari 1 ke 2 itu tetap harus ke kopling gitu ya. Ya sebenarnya bisa dari 1 ke 2 itu mau pakai quick shifternya gitu ya. Nah, tapi akan tersentak gitu ya, akan nggak enak. Selanjutnya sih ini pengoperasiannya persis sama seperti yang motor-motor kopling biasa lah. Jadi si Ninja ZX25 ini punya rate limitnya itu di 18.000 gitu. Jadi artinya sebenarnya kamu bisa nge-switch si gigi itu di di RPM itu 18 ribuan gitu. Ini saya masih pakai si perpindahan gigi biasa ya. Jadi kalau mau pindah gigi, turun gigi, naik gigi, ini masih pakai si kopling. Ya suaranya seperti ini. Kedengeran nggak nih? Nggak tahu deh. Sama persis ya. Nah, ini saya mesti masuk 1 karena mau berhenti. Ya, pagi, makasih. Nah
Nah ini kalau RPM udah 10.000, nih bisa ganti gigi tanpa switch ya. Ini 3, naik lagi 4 gitu. Quick shiftnya seperti itu. Nah ini di depan ada polisi tidur, dari 4 turun ke 3, 2, 1. Tapi dari 1 ke 2 sih saya bilang mendingan ini aja, mendingan pakai koplingnya itu diremas gitu ya. Satu, 2-nya masih biasa. Jadi kalau jalanan kosong, apalagi nggak ada perempatan, kamu bisa main di RPM tinggi gitu ya, untuk memanfaatkan si powernya si ZX ini. Karena memang si powernya dia itu barusan keluar lah ya di RPM tinggi gitu. Oh iya, ini pasti ada juga yang nanya-nanya ini ZX25 itu panas atau enggak gitu ya. Karena ada yang nanya gitu, jadi dia baru beli si ZX itu, terus dia bilang ini kok barusan ZX ini dipakai pelan-pelan gitu, dipanasin di rumah atau barusan jalan pendek lah, ini kok udah sepanas ini gitu. Ya karena memang dia ini harus dibawa kenceng gitu ya, bukan dibawa kenceng sih, maksudnya dibawa jalan gitu. Nah itu barusan dia bisa adem gitu. Nah tapi kalau misalnya dibawa banyak macet, kayak misalnya gigi 1, gigi 2 gitu, terus-terusan gitu, nah itu pasti temperaturnya tuh pasti tinggi banget. Apalagi kalau macet terus kitanya ini lagi ya nafsu gitu, RPM tinggi, gas rem, nah udah deh. Nah ini kita mau ketemu Agus sama, nggak tahu ini ada siapa, Mark, bukan, kita sampai duluan ternyata. Ini si spionnya itu memang lebar banget ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita pakai itu, yang kena duluan ini kelihatan aja nih stangnya di sini, si spion ini keluar banget gitu. Jadi memang banyak orang yang akan ngeganti si spion standarnya dia dengan spionnya ini yang yang variasi lah gitu. Terus ada juga yang katanya ini 4 silinder tapi larinya nggak ada gitu. Jadi kalau mau memanfaatkan si power mesinnya ZX ini secara full gitu, memang mesti mainnya di RPM tinggi gitu. Jadi ya tenaganya itu mungkin barusan enak gitu, barusan kerasa banget itu di RPM 10 ribuan gitu kali ya, 10 ribuan ke atas, 9 ribu, 10 ribu lah gitu ke atas gitu. Kira-kira sih kayak begitu. Ya kalau mau pakai harian ya silahkan, tapi ya itu, kecuali jalanan hariannya itu benar-benar sepi, akan susah menikmati si powernya si ZX ini. Yang ada malah ke kantor itu kepanasan gitu. Dan ya sama, ini kan motor sports bike ini kan nggak punya bagasi, jadi ya
ya akan timbulin problem juga gitu. Apalagi yang kalau mau dipakai harian ini terus potong-potong si spatboard gitu ya. Nah, itu udah menyulitkan diri sendiri lah kalau untuk dipakai harian, karena air ya akan muncrat, akan kena ke punggungnya gitu. Ya jangan sih gitu. Ini teman kayaknya si Agus. Ini si Agus tiap kali ke Shell ngisi dulu. Ini saya mau kasih lihat foto-foto waktu saya lagi riding yang diambil sama fotografernya waktu di Paun, waktu San Mori. Ini kelihatan punggung saya ya memang agak nunduk gitu ya. Agak nunduk, terus tangan itu nggak lurus gitu. Jadi tangan itu agak menyudut gitu ya. Jadi jangan lurus, karena ya memang nyamannya seperti itu gitu. Harus relax nunduk. Kalau dibawa tegak itu malah bikin pegel. Di depan itu ada flyover, tapi saya turun gigi dulu. Jadi mendekati si flyover, saya turun gigi dulu dari 3 ke 2. Di bawah tanjakan saya mulai nyicil gas di 2 gitu ya. Udah RPM-nya supaya ngisi terus. Saya baru switch gigi ke 3 itu udah mendekati puncak lah gitu. Pindah ke 3 langsung ngedip, tapi biarin aja karena ya nanti toh turunan gitu kan. Nanti toh si RPM-nya itu akan menurun. Di sini saya hafal jalannya, saya tahu ini ada pembatas gitu ya. Jadi nggak mungkin ada kendaraan dari lawan arah gitu, arah sebaliknya itu yang masuk ke jalur kita. Jadi ya relatif aman, dan juga di sebelah kiri itu nggak ada toko-toko, nggak ada rumah, jadi nggak mungkin ada traffic yang keluar dari kiri lah gitu. Jadi bisa agak kencang, apalagi di hari-hari ya kayak minggu pagi ini gitu.
Oke, kira-kira segitulah ya. Jadi yang penting seperti tadi itu di video, jaga RPM aja. Awal-awalnya perhatikan aja sih petunjuk RPM. Set RPM sesuai dengan kebiasaan berkendaranya kita gitu, sama trafficnya, sama senyamannya kita lah. Kalau saya setnya dari pabrikan itu kan di 6.000, kemudian saya set di 10.000. Tapi kalau misalnya dari para bro 10.000 itu dianggap terlalu rendah juga, masih terlalu rendah, ya tinggiin aja gitu. Jadi lebih ridingnya mungkin bisa lebih agresif gitu ya. Ya mungkin kalau trafficnya cocok di kota Anda atau di jam perjalanannya cocok gitu, ganti giginya lebih tinggi, ya silahkan aja gitu. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton videonya. Terima kasih dan bye-bye.